Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas yang kita cintai. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita kirimkan buat Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, seterusnya yang terhormat kepada dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Yesir Masari MPD. Seterusnya buat teman-teman yang seperjuangan. Langsung saja kita mulai pembahasan materi dari kelompok 1, yaitu metode penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pengertian menurut Bogdan dan Taylor tahun 1982 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Menurut Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Yang materi yang ketiga yaitu penjelasan. Sedangkan menurut Johann Ward Schreiner yang dikutip oleh Ahmed Palintiam, penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyidikan untuk memahami masalah solusi berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pendapat informal secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sumber dari Quardi 2003, Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktik, Jakarta Bumi Aksara. Materi yang keempat yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan diteliti. Baiklah, terima kasih kepada moderator Ana ucapkan karena telah mengizinkan Ana untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif, yang mana kelebihan dari penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Dan selanjutnya yaitu mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Dan yang terakhir yaitu mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis, atau ilmu baru. Dan selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari penelitian ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti.
Selanjutnya yaitu kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian, dan yang terakhir yaitu prosedur penelitian yang belum standar. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri penelitian ini, yaitu menurut Rahmasari pada tahun 2017 halaman 89. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif, yakni sebagai berikut. Pertama yaitu lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, dan selanjutnya yaitu manusia merupakan alat instrumen utama dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu analisis data dilakukan secara indukatif. Hanya itu yang dapat Anda paparkan, Anda kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu ada beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif tidak harus berfokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Yang ketiga, bersifat elaborasi. Yang keempat, objek penelitian dengan tidak bergantung kepada pengukuran numerik. Yang kelima, lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu etnografi, yang kedua studi kasus, yang ketiga studi dokumen, yang keempat pengamatan alami, yang kelima dasar atau basic research, yang keenam eksplorasi, yang ketujuh deskripsi, dan yang terakhir yaitu historis. Sekian moderator. Kita masuk pada slide selanjutnya. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah A. Pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kait-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Selanjutnya, pendekatan interaksi simbolik. Dalam pendekatan interaksi simbolik, diasumsikan bahwa objek adalah orang. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Untuk menggambarkan kebudayaan menurut perspektif ini, seorang peneliti mungkin dapat memikirkan suatu peristiwa di mana manusia diharapkan berperilaku secara baik. Selanjutnya, pendekatan etnomologi, yaitu berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Penelitian kualitatif di dalam PAUD. Fokus utama pendekatan penelitian ini adalah melakukan studi kehidupan sehari-hari anak dalam konteks sosiokultural, terutama dalam institusi di mana anak-anak mendapatkan pengasuhan pembelajaran, yaitu keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Slide selanjutnya, peneliti kualitatif PAUD mesti melibatkan diri penuh ketika meneliti, sebab dia adalah instrumen utama penelitian. Meskipun ada alat bantu seperti kamera, foto, perekam suara, dan perekat gambar, tetap saja peneliti menjadi instrumen utamanya, karena hanya peneliti yang bisa berempati, membangun interaksi yang manusiawi, menangkap dan memahami perspektif anak. Pelibatan diri itu dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas yang saling menunjang dan memperkaya. Aktivitas itu adalah pengamatan, observasi, wawancara, analisis dokumen, dan membentuk fokus. Dengan empati memahami anak dalam pandang inilah arti penting emik dalam penelitian perspektif anak sebagai subjek yang diteliti, bukan mengedepankan etik, yaitu sudut pandang si peneliti.